Bismillah. Tes suara ya kuah. Bisa ketangkap suaranya? Mohon informasinya. Alhamdulillah jelas. Untuk yang di bagian akhwat, untuk yang di bagian ikhwannya. Alhamdulillah jelas dulu nih Pak. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas ataupun saat ini kita lagi membahas tentang isim-isim yang dia dimabnikan. Kemarin
ada beberapa pembagian suatu sebab kenapa suatu kalimat isim yang mestinya pada umumnya isim tersebut mu'rab, tapi ada sebagian isim yang dimabnikan. Alasannya diantaranya kemarin sibul wad'i, yaitu untuk isim dhamir. Itu yang pertama kemarin sudah kita bahas. Yang kedua ada yang disebut sebagai syibhul ma'nawi. Syibh makna ma'nawi. Artinya suatu isim menyerupai kalimat huruf dari segi maknanya. Ini ada 3 isim kemarin. Isim syarat, ismul istifham, sama isim isyarah. Sehingga sampai dalam detik ini kita membahas isim yang mabni itu ada sudah berjumlah 4 isim. Isim dhamir, isim istifham, isim isyarah, sama isim syarat. Semuanya mabni. Kita bahas sedikit di sini tentang syibhul ma'nawi kemarin. Syibhul ma'nawi di sini dibagi menjadi dua macam. Ada suatu kalimat isim yang dia itu menyerupai kalimat huruf dari segi maknanya. Ini dibagi menjadi dua macam. Ada isim yang menyerupai huruf dan hurufnya itu ada. Misalkan kemarin kita bahas adalah lafaz mata. Lafaz mata. Mata ini termasuk isim istifham, termasuk isim syarat. Isim syarat iya, isim istifham juga iya. Kita bahas dulu untuk isim istifham. Mata termasuk isim istifham. Ada isim istifham sebagai perbandingannya, penyeimbangnya adalah ada huruf yang diletakkan ataupun diciptakan sebagai huruf istifham. Ada ternyata, yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah. Azaidun qa'imun. Apakah Zaid orang yang berdiri? Ada hamzah istifham di sana. Kalau ditanya hamzah istifham ini, dia huruf ataukah isim? Dia itu huruf. Dia itu adalah huruf. Kalau dia huruf, ternyata sudah pas kalau seandainya ada suatu kalimat isim yang berfungsi untuk istifham, dia serupa dengan huruf istifham. Sehingga mata tadi itu, lafaz mata yang mempunyai arti kapan, dia juga perlu dimabnikan. Kalau ditanya kenapa tadi mabnikan, karena dia itu syibh ma'nawi. Dia itu mempunyai suatu keserupaan dengan kalimat huruf yang berupa harful istifham. Istifham. Tadi mata sudah jelas nih, mata untuk isim istifham. Sekarang kita lihat mata yang berfungsi untuk ismus syarti. Ada ternyata dari huruf yang berfungsi untuk huruf syartiyah, yaitu in taqum akum. Kalau ente berdiri, niscaya juga berdiri. Ma taqum akum. Kapan-kapan ente berdiri, ana juga berdiri. Artinya mata di sini dimabnikan kenapa? Karena dia itu saat berfungsi sebagai isim istifham, dia itu menyerupai harful istifham alladzi huwa in, yaitu menyerupai huruf istifham, yaitu lafaz in. Ini pembagian yang pertama ya kawan sekalian. Pembagian yang pertama tentang syibhul ma'nawi, yaitu suatu kalimat isim yang dimabnikan karena dia itu menyerupai kalimat huruf dari segi maknanya. Kalau ditanya tadi huruf-huruf yang diserupai oleh mata, tadi itu hurufnya ada atau enggak ada? Dijawab hurufnya ada. Ada. Mata menyerupai hamzah istifham. Hamzah istifham termasuk harful istifham. Ada huruf yang berfungsi untuk istifham, ada isim yang berfungsi untuk istifham ataupun kata tanya. Jelas insyaallah ini? Ya, jelas. Jadi ada sebagian isim yang menyerupai huruf dari segi makna dan hurufnya itu ada. Artinya dalam bahasa Arab huruf yang berfungsi istifham ada, huruf yang berfungsi syarat itu juga ada. Sekarang kita lihat ini ya kawan sekalian. Kita lihat pembagian yang kedua. Kita mempunyai lafaz huna. Huna itu artinya adalah di sini.
Kalau ditanya huna ini apa? Huna adalah isim isyarah. Huna isim isyarah. Saat huna mempunyai arti isim isyarah, ini mestinya huruf isyarat itu juga ada. Mestinya ada isim isyarah, ada huruf isyarat mestinya. Tetapi harful isyarah ini tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab suatu huruf yang berfungsi ini harful isyarah. Tidak ada. Maka inilah yang disebut sebagai bahwa lafadz huna ataupun isim isyarah itu menyerupai suatu huruf yang tidak ada. Hurufnya tidak ada. Artinya huruf isyarat itu tidak ada. Jelas insyaallah ya. Kita lihat di syarahnya di sini nomor 2. Ini kalau di buku yang kita pegang ini halaman 30. Wa mitsalus tsani, ini maksudnya adalah misal untuk ma asbaha harfan, yaitu isim yang menyerupai huruf ghairu maujud. Isim yang menyerupai huruf dan hurufnya itu enggak ada. Contohnya adalah lafadz huna. Contohnya lafadz huna. Fa innaha mabniyatun lisyabahiha ataupun lisyibhiha. Harfan kana yambari ayyudha'a. Jadi sini ini lafadz huna, ini dia mabni isim isyarah huna ataupun isim isyarah pada umumnya kecuali yang berbentuk tasniyah ya ikhwas sekalian. Kecuali yang berbentuk tasniyah. Nanti insyaallah kita sampaikan kenapa yang isim tasniyah kok tidak dimabnikan. Nanti insyaallah kita sampaikan. Semoga enggak lupaan. Semoga tidak terlupa. Perhatikan, fa inna mabniyah. Jadi lafadz huna ataupun isim isyarah pada umumnya itu dia mabni. Mabni karena isim isyarah di sini menyerupai suatu huruf kana yambari ayyudha, suatu huruf yang mestinya ada, dalam bahasa Arab. Fala yudha, tetapi tidak ada. Ternyata huruf isyarah itu tidak ada. Wa dzalika li anna al-isyarah ma'nan min ma'ani. Karena isyarat ataupun bahasa isyarat itu merupakan suatu makna, ada arti di sana. Fa haqqu ayyudha laha harfun yadullu kama yadullu 'alaiha. Maka haknya mestinya itu ada suatu huruf yang diletakkan ataupun huruf yang dibuat untuk menunjukkan makna isyarat. Kama wada'u lin nafsi ma, sebagaimana orang-orang Arab menciptakan ma untuk nafi, walin nahi la, sebagaimana la untuk nahi, walitamanni laita, dan untuk tamanni laita, walitarajji la'alla, dan untuk tarajji la'alla, wa nahwi dzalika, dan juga yang lain sebagainya. Fabuniyat asma'ul isyarati li syibha fil ma'na harfan muqaddaran. Sehingga kemudian isim-isim isyarah itu dimabnikan. Karena kenapa? Karena dia itu menyerupai suatu huruf yang hurufnya enggak ada, cuman dikira-kirakan. Di sini ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah memang benar isim isyarah itu menyerupai suatu huruf kana haqqu ayyudha, menyerupai suatu huruf yang mestinya ada tetapi enggak ada? Apakah memang benar seperti itu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Dan kebetulan al-musannif rahimahullah beliau memilih pendapat bahwa isim isyarah itu menyerupai suatu huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab. Cuman sekedar perkiraan. Kalau dilihat di situ ya Pak sekalian, di situ ada footnote nomor 1. Naqala Ibnu Fallah an Abi Ali al-Farisi an asma al-isyarah mabniyah li'anna min haitsul ma'na. Perhatikan lafaz haitsu. Min haitsul ma'na asbahat harfan mawjudan. Ini ada pendapat Ibnu Fallah. Beliau nukilkan dari Imam Abi Ali al-Farisi rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa isim isyarah itu menyerupai suatu makna, menyerupai suatu huruf, dan hurufnya itu ada. Hurufnya apa ini? Adalah al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Jadi al, ya kawan sekalian, kalau antum sebagian pembahasan ini dalam bahasan balaghah, ilmu ma'ani, ada pembahasan nanti ada pembahasan di bab al, juga ada pembahasan masalah ini.
ada bagian beberapa al. Di antaranya adalah al li ahdi dzikri. Pernah, kalau nggak salah pernah kita sebutkan sebelumnya. Al li ahdi dzikri. Al yang lafaz yang ditempeli al di sini ini, dia nempel pada suatu lafaz yang pernah disebutkan sebelumnya. Pernah kita buat contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Arsalna ila fir'auna rasulan. Arsalna ila fir'auna rasulan." Kemudian setelahnya fa'asa fir'aunur rasula. Yang pertama rasulan, yang kedua disebutkan ar-rasula dengan disertai al. Kalau ditanya alnya itu apa? Al li ahdi dzikri. Al li ahdi dzikri. Jadi sudah ada pengetahuan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan ar-rasul di sini ini adalah rasul yang disebutkan pertama tadi itu. Jelas ya? Ini diantara al yang semacam itu nanti termasuk al yang harfiyah. Menurut siapa? Imam Abi Ali Al-Farisi. Termasuk lagi al li ahdil hudur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma pada hari ini. Hari ini nih. Jelas ya? Berarti hari ini nih ada unsur isyarahnya. Ada unsur isyaratnya pada hari ini. Al-yawma misalkan man musafir. Ente kapan mau pergi? Anda jawab al-yawm. Maksudnya hadzal yawm. Maksudnya adalah hadzal yawm. Al-yawm diartikan hadzal yawm. Artinya di situ ada unsur isyarat dan al ini adalah al-harfiyah. Menurut siapa? Imam Abi Ali Al-Farisi rahimahullah. Saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar. Saat mereka berdua berada di dalam sebuah gua. Kalau ditanya, itu alnya al apa? Al li ahdi dzihni. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala berfirman semacam itu, seperti itu, ataupun kita membacakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain yang mengetahui bahasa Arab, saat kita mengatakan idhuma fil ghar, saat mereka berada dalam sebuah gua. Gua ini saat kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu yang dimaksud dengan gua di sana adalah gua Thur. Adalah gua Thur. Jelas ya? Jadi al li ahdi dzikni, karena al li ahdi dzihni, karena kita sudah mengetahui tentang maksud gua tersebut. Maksudnya gua yang diceritakan Rasulullah SAW saat beliau berhijrah. Jelas insyaallah ya. Jadi menurut Imam Abi Ali Al-Farisi rahimahullah bahwa al ahdiyah itu adalah harf yadullu 'ala al-isyarah. Jadi al di situ itu adalah al harfiyah yang menunjukkan arti isyarat. Khilaf di antara para ulama hal yang berbeda, hal yang biasa. Tapi di sini musannifnya termasuk al-muhaqqiqun, mereka kurang seret mengikuti ataupun sependapat dengan pendapatnya Imam Abi Ali Al-Farisi. Karena kenapa? Saat ana mengatakan huna, isyarahnya ini, bahasa isyaratnya adalah bahasa hissiyah. Bisa kita lihat, Anda mengisyaratkan ke tempat ini. Huna, di sini ini. Aina naltaqi? Anda janjian dengan seorang. Aina naltaqi? Di mana kita bertemu nanti? Naltaqi huna. Di sini hissiyah tempatnya. Ada pohon besar misalnya. Kelihatan pohonnya di bawah pohon tahta syajarah. Di bawah pohon ini. Tetapi untuk al-li ahdi dzihni atau al-li ahdi hudur, itu semua ada dalam hati. Semua dalam hati. Sehingga ulama tidak serp, sebagian mereka tidak serp untuk sependapat dengan pendapatnya Imam Abi Ali Al-Farisi, dan lebih cenderung mengikuti ataupun sependapat dengan pendapatnya Imam Ibnu Malik rahimahullah yang mengatakan bahwa isim isyarah huna itu dia menyerupai suatu huruf la wujudalah. La wujudalah lahu, menyerupai suatu huruf yang hurufnya itu enggak ada, yang menunjukkan arti isyarat. Jelas insyaallah ini. Muncul suatu pertanyaan, Ustaz. Tadi antum mengatakan tentang masalah isim isyarah. Isim isyarah sebagian besarnya adalah mabni. Karena tadi itu menyerupai suatu huruf yang tidak ada hurufnya.
lafaz dengan hadzani, dengan lafaz tani ataupun hatani. Ini bagaimana ya Ustaz? Sebagaimana kita ketahui yang masyhur bahwa isim isyarah yang untuk menunjukkan musyar ilaih musanna itu mu'rab. Hadzani, misalkan jaa hadzani ar-rajulani, dua laki-laki telah datang, dua laki-laki ini telah datang. Wa ra'aitu hadzaini ar-rajulaini, ana telah melihat dua laki-laki ini. Dari lafaz hadzani menjadi hadzaini wa marartu bi hadzaini ar-rajulaini. Artinya mu'rab di sana berubah dari hadzani menjadi hadzaini. Perhatiin ikhwas sekalian. Di sini ini saat suatu kalimat isim itu dia mempunyai suatu keserupaan dengan kalimat huruf. Kalau keserupaannya tidak kuat, maka tidak mengefek terhadap kemabnian suatu isim. Tidak memberikan suatu efek isim harus mabni. Karena kenapa? Karena tidak kuat syibahnya. Ketidakkuatan syibah di sini bagaimana? Adalah saat kalau kita perhatikan isim itu isim isyarah dia kan musanna. Isim isyarah dia musanna. Dan huruf itu tidak bisa dimusannakan. Huruf musannakan. Sebagaimana fi'il tidak bisa dimusannakan. Tidak bisa. Untuk penambahan misalnya fa'alan itu lain lagi. Bukan memusannakan namanya. Sehingga di sini ikhwas sekalian, saat ada suatu isim dia itu memiliki karakter khusus yang dimiliki oleh isim. Karakternya apa? Isim itu bisa dimusannakan ataupun bisa ditasniyahkan. Huruf tidak bisa, kemudian fi'il juga tidak bisa. Saat ada suatu kalimat isim, yaitu yang berupa isim isyarah untuk menunjukkan arti dua orang hadzani tadi itu, dia punya karakter khusus yang dimiliki oleh isim, yang berupa isim itu bisa ditasniyahkan, berupa musanna. Maka menang karakter khususnya daripada dia menyerupai suatu huruf yang tidak ada wujudnya. Ini jelas insya Allah. Semoga saja jelas. Ini termasuk pengecualian. Termasuk lagi pengecualian adalah untuk isim syarat lafaz ayyu. Ayyu dia mu'rab. Ayyu dia mu'rab. Kok bisa mu'rab bagaimana? Lafaz ayyu itu dia memiliki suatu karakter khusus yang dimiliki oleh isim, yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lainnya. Karakternya apa? Berupa isim tersebut wajib untuk dimudhof ilaihkan. Wajib punya sambungan dengan lafaz setelahnya. Saat dia pun wajib punya sambungan lafaz setelahnya, maka itu karakter yang khusus dimiliki oleh isim. Dia karakternya lebih kuat daripada sekedar menyerupai kalimat huruf. Sehingga lafaz ayu tidak dimabnikan. Lafaz ayu tidak dimabnikan walaupun dia itu hurufnya 3. Walaupun dia itu hurufnya 3, walaupun dia itu adalah isim syarat. Karena tadi itu, karena penyerupaannya lebih kuat. Dan yang dimaksudkan adalah karena karakter keisimannya lebih kuat daripada keserupaannya terhadap suatu huruf dari segi maknanya. Kita bacakan selanjutnya ya kawan sekalian. Watsalitsu, ini syibah yang ketiga. Syibah yang ketiga. Syabahuhu lahu fin niyabah 'anil fi'li. Suatu huruf, suatu isim, dia itu dimabnikan karena menyerupai suatu huruf fin niyabah 'anil fi'li. Karena isim ini dia berfungsi menggantikan suatu fi'il. Fokus ya ikhwan. Perlu ada fokus di sini, perhatikan ya ikhwan ataupun ya akhwatnya. Afwan yang untuk akhwat ada muter-muter? Enggak. Semoga lancar untuk ini. Ini di laptop Allah alam. Ini video yang Anda lihat ini muter-muter, tapi di HP-nya alhamdulillah sepertinya lancar. Semoga gak ada masalah sebagaimana kemarin gak ada masalah. Kemarin ada masalah. Semoga hari ini gak ada masalah.
Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dalam ngaji insyaallah ya rabbal alamin. Ya ikhwah, perhatikan saat kita mengatakan membahas tentang suatu kalimat fi'il pada umumnya. Karakter fi'il itu dia bisa mempengaruhi, bisa beramal, bisa mengamalkan, bisa menuntut perubahan pada suatu kalimat isim. Saat ana mengatakan begini, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Lafaz Zaidun, kalau ditanya misalnya begini, itu lafaz Zaidun, kenapa antum dhammahkan? Maka jawabannya, karena ada hal yang menuntut lafaz Zaidun didommahkan. Kenapa? Karena Zaid itu fi'il, dia perlu sebuah fa'il, dan fa'il harus dibaca rafa'. Fa'il harus dibaca rafa'. Artinya ada fi'il, saat di depannya ada suatu kalimat isim, Ja'a Zaidun ini, maka fi'il di sini bisa beramal ke dalam amalnya isim, ke dalam isim maksudnya. Artinya membuat Zaidun didommahkan, ya fi'il ini. Kalau seandainya nggak ada fi'il ini, Zaid nggak mungkin didommahkan dia, nggak mungkin didommahkan. Ataupun ra'aitu Zaidan, ra'aitu Zaidan. Kenapa lafaz Zaidan difathahkan? Karena ada lafaz ra'aitu depannya yang menghendaki lafaz menjadi suatu yang mendaki lafaz Zaidan dibaca nasab sebagai maf'ulun bihinya. Artinya fi'il itu karakternya dia bisa mengamalkan lafaz yang lainnya. Dia bisa mempengaruhi lafaz yang lainnya untuk dibaca dhammah, untuk dibaca fathah, untuk dibaca kasroh. Fi'il beramal ke yang lainnya, tetapi yang lainnya tidak bisa beramal ke fi'ilnya. Sekarang kita rubah tadi itu misalnya Ja'a Zaidun. Tidak ada suatu teori, tidak ada suatu kaidah yang mengatakan ini lafaz Zaidun dibaca dhammah, maka lafaz Ja'a juga perlu dibaca dhammah. Gak ada. Ja'u Zaidun gak ada. Ataupun begini, lafaz Zaidan ini, lafaz Zaidun kalau dibaca Zaid ini, kalau dibaca fathah, maka Ja'a juga wajib dibaca fathah. Tidak ada kaidah begitu. Ataupun saat lafaz Zaid dibaca kasroh, tidak ada yang mengatakan kaidah bahwa lafaz Ja'a perlu dibaca kasroh juga Ja'i tidak ada. Artinya kalimat fi'il pada umumnya dia itu bisa beramal, tetapi tidak ada yang bisa otak-atik dia. Pada umumnya begitu untuk kalimat fi'il. Tidak ada yang mengaruhi dia. Dia bisa beramal, tapi tidak bisa dipengaruhi oleh amal yang lainnya. Itu rata-rata kalimat fi'il. Untuk huruf pun sama karakternya. Dia itu bisa ngefek ke kalimat yang lainnya. Misalkan marartu bi Zaidin. Ya ikhwah, kita sebutkan contoh-contoh yang simpel-simpel saja. Lancar di situ? Enggak ada masalah? Masya Allah. Ini laptop bermasalah sepertinya, Allahu a'lam. Misalkan marartu bi Zaidin. Perhatikan bi Zaidin. Saat ditanya bi Zaidin itu lafaz Zaidin, kenapa dia dikasrohkan? Kita buat contoh yang simpel-simpel saja ya kawan sekalian, yang familiar di telinga kita. Marartu bi Zaidin. Lafaz Zaidin kenapa dia dikasrohkan? Karena didahului oleh huruf jar yang berupa ba. Artinya ba huruf jar termasuk huruf ma'ani. Dia mempunyai suatu amal yang beramal terhadap suatu kalimat isim yang datang setelahnya. Artinya huruf ini dia bisa beramal ke lafaz yang lainnya. Tetapi tidak ada satupun kaidah yang mengatakan ataupun yang menjadikan ba sebagai fa'il, ba huruf jar sebagai fa'il pada umumnya ya. Lain lagi untuk ba huruf jar yang zaidah, nanti bahasan yang khusus. Tetapi nggak ada cara normalnya ba huruf jar sebagai fa'il ataupun sebagai maf'ul bihi illa idza qusida ma'nahu, kecuali kalau yang dikehendaki maknanya.
Misalkan qara'tu ba harfal jar, itu lain lagi. Tapi untuk menjadikan ba huruf jar secara langsung, huruf jar sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih, sebagai mubtada itu tidak ada. Ini yang dimaksud dengan bahwa huruf itu dia bisa beramal, tetapi dia tidak bisa diamalkan oleh hal yang lainnya. Perhatikan ya ikhwah ya. Ini pembahasan yang ketiga ini. Ini ada suatu kalimat isim. Dia bisa beramal menggantikan kalimat fi'il. Kalau menggantikan kalimat fi'il, maka karakter yang dimiliki oleh fi'il dimiliki oleh isim ini. Walaupun nggak semua karakter, tapi hanya dari segi dua karakter. Karakternya apa? Karakter yang kita sebutkan dalam fi'il atau dalam huruf tadi itu, dia bisa beramal tapi nggak bisa diamalkan. Tidak ada yang mempengaruhinya. Contohnya adalah isim fi'il. Lafaz daroki. Daroki artinya adalah adrik. Daroki termasuk isim fi'il. Isim fi'il. Dia bisa beramal walaupun dia isim. Mestinya isim itu ya kawan sekalian. Mestinya isim. Dia itu bisa diakal-akali. Mestinya isim itu dia mu'rab. Tapi isim fi'il ini dia tidak mu'rab, tapi dia adalah mabni. Karena kenapa? Karena menyerupai suatu kalimat huruf. Karena kenapa? Karena dia itu menggantikan kalimat fi'il. Dari segi apa? Dari segi dia bisa beramal tapi tidak bisa diamalkan. Bisa beramal tapi tidak bisa diamalkan. Lafaz daroki Zaidan, misalkan daroki Zaidan bisa diartikan susullah Zaid. Temuilah Zaid, jumpailah Zaid, kejarlah Zaid. Daroki artinya adalah adrik Zaidan. Jadi lafaz daroki itu dia mempunyai arti adrik. Artinya daroki itu adalah isim fi'il amar. Lafaz daroki menggantikan lafaz adrik. Dia lafaz daroki tidak bisa menjadi fa'il walaupun dia isim. Tidak bisa menjadi maf'ul bihi walaupun dia isim. Kenapa? Karena lafaz daroki ini mempunyai suatu karakter sebagaimana karakter yang dimiliki oleh kalimat fi'il. Jelas insyaallah ini ya. Kita tambah satu paragraf insyaallah ini sampai buah paroza insyaallah. Wa tsalitsu syabahu law fi niyab al-fi'li wa adamu ta'assur bil amil. Jadi syibah yang ketiga ini yang disebut syibah niyabi. Syibah niyabi maksudnya menggantikan suatu kalimat fi'il. Wa adami ta'assur wa adamu ta'assur ditambahkan di sini. Wa adamu ta'assur bil amil dan tidak kepengaruh dengan suatu amil. Wa dzalika ka asma'il af'al. Hal tersebut sebagaimana isim fi'il. Isim fi'il mabni di sini. Nahwu daraki Zaidan. Contohnya adalah lafaz daroki Zaidan. Fadaraki mabniyun li shibhi bil harfi. Jadi lafaz daroki itu dia dimabnikan karena menyerupai huruf fi kaunihi ya'mal. Dari segi apa? Dari segi huruf itu dia bisa beramal wala ya'malu fihi ghairuhu. Tapi dia nggak bisa diamali ke yang lainnya. Tidak bisa dipengaruhi oleh yang lainnya. Bisa beramal, bisa mempengaruhi yang lain, tapi dia nggak bisa dipengaruhi yang lainnya. Kama anil harfa kadzalik. Sebagaimana huruf pun semacam itu. Alhamdulillah sudah 30 menit. Nanti insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita bahas setengah syarah berikutnya lagi insyaallah. Tinggal satu syabah lagi untuk pembahasan yang terakhir suatu isim yang mabni. Kalau tadi keterangan Anda mungkin terlalu melebar-lebar kemana-mana, nanti antum difokuskan saja. Antum fokuskan yang penting yang di sini bisa dipaham. Terjemahan sudah cukup insyaallah. Mungkin sudah ada terjemahan Alfiyah ya dengan syarah Ibnu Aqil di pasaran sudah ada sepertinya. Allahu alam. Nanti bisa melihat di sana. Ataupun kalau nanti alhamdulillah kalau seandainya ada sebagian keterangan dari Anda yang bisa ditangkap, Anda yakin insyaallah sebagian besar dari antum sudah bisa menangkapnya. Ataupun kalau seandainya tidak secara detail, paling tidak garis besarnya sudah bisa ditangkap. Dan kaidah-kaidah yang Anda bacakan, kaidah-kaidah yang Anda sampaikan, jangan sampai dilepaskan begitu saja. Kalau antum sudah berhasil untuk memahami apa yang Anda sampaikan saat ini,
langsung dituliskan ya ikhwah, langsung dituliskan. Karena kalau dituliskan nanti akan cepat lupa, sehingga saat nanti antum mau mengajar atau antum mau murojaah lagi, kemarin si ustaz menerangkan apa ini, kemarin nggak bisa paham, sekarang nggak bisa paham, kenapa? Perlu antum dituliskan, sehingga nanti setelah antum menulis adalah lebih membuat kita tajam lagi dalam hal ingatan. Di samping kita mempunyai suatu ingatan, ditambah lagi dengan kuatnya gerakan tangan kita yang nanti dibantu dengan penglihatan kita, insya Allah lebih menajamkan ingatan ataupun menajamkan memori kita, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuahkan segala ilmu pengetahuan syariat agama Islam ke dalam hati kita semuanya, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kita, dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menerapkan nilai-nilai syariah agama Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.